Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fea Magfirah dari kelompok 2. Saya akan memperlihatkan hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa video dan beserta penjelasannya yang akan dilakukan oleh saya dan anggota kelompok saya. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi saldo dana, yaitu ada akuntansi zakat, akuntansi infak atau sedekah, akuntansi amil, akuntansi DSKL, akuntansi APBN dan APBD, dan akuntansi UPZ. Yang pertama adalah akuntansi zakat. Zakat adalah harta wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, dan muzaki adalah orang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Nisbah adalah batas minimum harta wajib yang dikeluarkan zakatnya. Zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, dan pendapatan jasa. Zakat fitrah itu zakat yang ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 2,5 liter per jiwa. Ilustrasi jurnal. 1. Pada saat OPZ menerima pembayaran zakat tunai, yaitu kas pada penerimaan zakat. Pada saat OPZ menerima pembayaran zakat non-kas, persediaan pada penerimaan zakat. Yang ketiga, pada saat aset non-kas zakat mengalami penurunan karena bukan kelalaian OPZ, yaitu penurunan aset zakat pada persediaan zakat. Pada saat penyaluran zakat tunai, yaitu piutang penyaluran zakat pada saat penyaluran melalui amil lain, yaitu piutang penyaluran zakat pada kas. Pada saat amil lain melaporkan program penyaluran, yaitu penyaluran zakat pada piutang penyaluran zakat. Pada saat penyaluran dengan keharusan pengembalian, yaitu piutang bergulir pada kas. Pada saat penyaluran zakat untuk pembelian aset kelolaan, yaitu aset kelolaan zakat pada kas. Pada saat penyusutan aset kelolaan zakat, yaitu penyaluran zakat beban penyusutan aset kelolaan zakat pada akumulasi penyusutan aset kelolaan zakat. 2. Akuntansi infak atau sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan. Infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Penyajian dana infak atau sedekah. Yang pertama, dana infak atau sedekah disajikan secara terpisah dengan dana lainnya pada kelompok saldo dana. Yang kedua, penerimaan dana infak atau sedekah yang terikat dan yang tidak terikat disajikan secara terpisah. Dan yang ketiga, infak atau sedekah yang diterima dalam bentuk aset non-kas disajikan dalam kelompok aset lancar jika OPZ berkewajiban untuk menyalurkan secara langsung, dan disajikan ke dalam kelompok aset tidak lancar jika aset non-kas tersebut dikelola oleh OPZ. Ilustrasi jurnal. Pada saat OPZ menerima pembayaran infak atau sedekah tunai, kas atau bank didebit, penerimaan infak atau sedekah terikat atau tidak terikat di kredit. Pada saat OPZ menerima pembayaran infak atau sedekah non-kas, persediaan infak atau sedekah didebit, penerimaan infak atau sedekah terikat atau tidak terikat di kredit. Pada saat aset non-kas, infak atau sedekah mengalami penurunan karena bukan kelalaian OPZ, penyaluran zakat kerugian penurunan aset infak atau sedekah didebit, persediaan infak atau sedekah di kredit. Akuntansi amil. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat infak atau sedekah. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam akuntansi dana amil. Yang pertama, amil mengungkapkan sumber-sumber penerimaan dana amil. Yang kedua, amil mengungkapkan kebijakan penentuan atau persentase hal amil dari dana infak atau sedekah. Yang ketiga, kebijakan penyaluran amil yang bersumber dari dana zakat dan infak atau sedekah
untuk operasional AMIL. Yang keempat, kebijakan penggunaan dana AMIL yang bersumber dari pemerintah. Yang kelima, penggunaan dana AMIL untuk pembelian aset tetap. Diungkapkan jumlah dana jenisnya. Ilustrasi jurnal. Pada saat penerimaan dana AMIL dari bagian dana zakat, penyaluran zakat hak AMIL didebit, bagian AMIL dari dana zakat dikredit. Pada saat penerimaan dana AMIL dari bagian dana infak atau sedekah, penyaluran infak atau sedekah hak AMIL didebit, bagian AMIL dari dana infak atau sedekah dikredit. Pada saat penerimaan ujroh dari AMIL lain, kas didebit, penerimaan ujroh dikredit. Pada saat penyaluran dana AMIL untuk biaya operasional, penyaluran dana AMIL biaya operasional didebit, kas atau bank dikredit. 4. Akuntansi dana sosial keagamaan lainnya DSKL. Dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan beserta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama. Ilustrasi jurnalnya yaitu yang pertama, pada saat penerimaan dana sosial keagamaan lainnya, kas atau bank atau aset non-kas pada penerimaan DSKL. Yang kedua, pada saat penyaluran dana sosial keagamaan lainnya, kas pada penyaluran DSKL. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam akuntansi dana sosial keagamaan yaitu 1. Jenis dana sosial keagamaan lainnya yang diterima. Yang kedua, kebijakan penyaluran dana sosial keagamaan lainnya. Yang kelima, akuntansi APBD atau APBN. Dana anggaran pendapatan belanja negara atau daerah, yaitu penerimaan OPZ dari anggaran negara atau daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Basnas dibiayai dengan APBN dan hak AMIL. Dalam melaksanakan tugasnya, Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota dibiayai dengan APBN dan hak AMIL. Selain pembiayaan APBN, Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota dapat dibiayai dengan APBN. Perlakuan akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian yaitu yang pertama, penerimaan dana APBN atau APBD diakui pada saat diterima. Yang kedua, penggunaan APBN atau APBD diakui pada saat dikeluarkan. Yang ketiga, dana APBN atau APBD disajikan terpisah dari dana lainnya. Ilustrasi jurnalnya yaitu yang pertama, pada saat penerimaan dana APBN atau APBD, kas atau bank pada penerimaan APBD atau APBN. Yang kedua, pada saat penggunaan dana APBN atau APBD, penggunaan APBN atau APBD pada kas. Yang 6 ada akuntansi UPZ Basnas. Unit pengumpulan zakat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas. Basnas Provinsi atau Basnas Kabupaten atau Kota untuk membantu pengumpulan zakat. Satuan organisasi ini dapat terbentuk 1. Kepengurusan atau kepentingan non-badan hukum, namun tidak terbatas pada penasehat, ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang kedua, organisasi berbadan hukum seperti yayasan dan lainnya. Perlakuan akuntansi terhadap pengakuan dan pengukuran. 1. Pengumpulan zakat diakui oleh UPZ sebagai titipan penerimaan sebesar jumlah dana yang diterima dari muzaki. 2. Penyertaan zakat oleh UPZ diakui Basnas sebagai penerimaan zakat dan dikenakan hamil sebesar 12,5 dari 30% dari total yang diterima UPZ. 3. Tugas pembantu pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh UPZ. UPZ mengambil hak amil sebesar 12,5% dari 70% zakat yang dikumpulkan. 5. Penyaluran zakat melalui UPZ diakui Basnas sebagai uang muka penyaluran. 6. UPZ hanya melakukan tugas pengumpulan mendapat dana operasional paling banyak 5 kali dari dana zakat yang dikumpulkan dan disetorkan. Ilustrasi jurnal 1. UPZ dengan tugas pembantu pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada saat pengumpulan kas pada titipan penerimaan zakat. Pada saat penyetoran hasil pengumpulan zakat, titipan penerimaan zakat pada kas. Pada saat penerima mandat penyaluran zakat dari Basnas, UPZ non-badan hukum, kas pada titipan penyaluran zakat. Pada saat realisasi tugas penyaluran zakat dari Basnas, UPZ non-berbadan hukum. Titipan penyaluran zakat, hak amil UPZ dari dana pada kas. UPZ berbadan hukum, penyaluran zakat amil
pada kas. Sedangkan pembukuan zakat pada saat penerimaan zakat, hasil pengumpulan UPZ kas pada penerimaan Sekian zakat. presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.